Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan ya, keputusan rapat. Apa? Rapatnya siapa? Ayahnya sama. Saudara-saudara, baik. Apa keputusannya? Nah, Masya Allah. Ya. Ada dua opsi Bapak. Bunuh dia atau buang. La haula wala quwwata illa billah. Karena mereka itu Bapak Ibu orang-orang yang cerdas tanda petik. Cerdas tanda petik. Pasti setan menari-nari di belakang. Kata mereka, bunuh saja atau buang saja. Nanti kita bertobat. Apa? Jadi anak-anak soleh, Masya Allah. Di budaya syaitan. Di budaya syaitan. Dengan entengnya bunuh, buang, nah itu kan bertobat. Ya Allah. Ada yang itu? Ada yang itu? Ada. Kalau sekarang. Ya. Ini kejahatannya orang alim Bapak. Kejahatannya orang pinter. Ini bahaya Bapak. Ya. Dulu ada yang bilang ini mungkin masih terngiang-ngiang Bapak. Karena kita ngerti caranya tobat. Tahu caranya? Tobat. Saya bicara namanya itu udah waktu viral Bapaknya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, lagi-lagi mereka orang yang pintar tanda petik, ya. Sehingga opsi yang diambil adalah opsi yang paling ringan. Opsi yang paling ringan dari kedua pilihan tadi itu. Dan bunuh atau buang, maka diambil opsi yang paling ringan. Kenapa? Karena endingnya tujuannya adalah yang penting Yusuf sudah jauh dari keluarga mereka. Karena hasud yang mereka lakukan bukan mati atau buang, tapi penting mereka itu aman dari perilaku ayahnya yang memang condong atau dianggap condong pada Nabi Yusuf. Kalau gitu udah jauhkan saja dia, jangan dibunuh. Nah ini cerdiknya, pintarnya orang yang berbuat kesehatan Bapak dia. Dan diambil opsi yang kedua. Opsi yang kedua. Ini yang terakhir Bapak Ibu, indah sekali. Nanti monggo kita sambil bersimulasi Bapak Ibu, kira-kira kayak apa ya bahasanya orang yang niat jahat tapi ngerayu. Halo? Kenapa? Rayuannya orang yang niat jahat. Kebayang Bu? Kebayang? Halo? Apa Pak? Rayuannya orang yang mau berbuat jahat. Itu Pak. Mungkin kita suatu ketika membaca berita atau apa, ya, maaf Bapak, ini analogi yang keliru, hanya untuk membayangkan maknanya. Ada dua pasang kekasih. Halo? Apa? Ya. Satu pasang lah. Satu pasang kekasih Bapak Ibu. Ya. Karena mungkin dendam, marah, entah apa yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Kemudian ingin berbuat jahat. Ya. Kan nggak mungkin kejahatannya itu dilakukan di tempat hal yang ramai kan. Maka diajak pergi dulu ke
Ya, diajak ke hotel dulu kan? Halo Pak? Diajak ke mana? Ke hotel. Diajak makan ke kafe. Ya, dinaikkan mobil, gitu. Belum juga mobil rental, gitu. Nah. Dan saya bayangkan, jadi apa poinnya? Ini rayuan orang yang ingin berbuat jahat. Siapa yang merayu? Ya kakak-kakaknya Yusuf. Kakak-kakaknya Yusuf. Yang dirayu siapa? Siapa? Ayahnya. Ayahnya itu Nabi Yakub. Masya Allah. Karena Bapak Ibu luar biasa ya. Seorang lagi di balik kajian surah Yusuf banyak sekali pelajaran yang luar biasa. Banyak faedah yang luar biasa. Bahkan pelajaran dari aspek hukum ada, aspek akhlak ada, aspek politis ada, semuanya ada. Beruntung kita anggap ngaji surah Yusuf. Memang hanya supaya kita urut ya, luar biasa. Karena memang istimewanya surah Yusuf adalah kisahnya detail, konkret, urut, dan tidak diulang di surah-surah yang lain. Baik Bapak Ibu, seorang lagi mereka mengadakan rapat. Bayang Bu, bersepuluh rapat. Kenapa ada rapat? Mereka merasa dizalimi, diabaikan oleh siapa? Ayahnya. Ya, merasa berarti kan hal yang nggak benar. Hanya merasa diperlakukan tidak adil dan muncul hasud dengki. Padahal Bapak Ibu, saya ulang lagi, ketika seseorang itu lebih condong, lebih mencintai, menyayangi pada siapapun orang tertentu, karena ada faktor, ada aspek, ada alasan. Ada apa? Alasan. Kenapa ayah kok lebih mencintai seorang? Dalam konteks ini Bapak Nabi Yusuf, iya, ini yang kita baru temukan tafsir Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, Yusuf itu ditinggal ibunya. Ibunya meninggal. Masih kecil ibunya meninggal. Saya kira naluri fitrah seorang Bapak lebih diperhatikan, ya maklum, ya kan? Yang lain ada mamanya. Ada siapa? Mamanya keren. Ada ibunya, ada ominya. Jika perhatiannya dari ibunya. Setelah yang Yusuf dan Binyamin nggak ada ibunya. Maka siapa lagi yang memperhatikan? Ya, berarti ayahnya. Itu naluri yang normal. Karena Bapak Ibu, ini para ahli psikolog, catat baik-baik ya, yang mau belajar Bapak Ibu ya. Kenapa orang itu lebih dicintai? Ini psikolog Arab Bapak Ibu, psikolog Islam ya. Lebih dicintai karena as-sabiyu hatta yakbur, karena lebih kecil sampai dia dewasa. Normal Pak? Normal? Ya. Dicintai kenapa? Karena dia kecil. Sampai kapan? Sampai dewasa. Kita punya anak berapa Bu? 2 dong. Ya. Kita punya anak 6 Bapak Ibu. Ya. Ada yang kakaknya sudah kuliah, sudah main sendiri. Halo. Kalau dipanggil repot, sibuk dengan HP, gitu. Sementara yang kecil Bu lucu-lucu, betul kan? Ya, lendot, ya malu, lebih apalagi gak ada ibunya. Bang sering lendotnya dengan siapa? Ayahnya. Kenapa lebih cinta? Karena dia lebih atau paling kecil. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa lebih cintai? Ini konteksnya bukan Yusuf, karena jauh.
karena jauh. Orang itu lebih menyayangi karena anaknya yang jauh. Betul Pak? Ya. Betul Pak? Ya. Iya. Bapak Ibu ini saya ngaling-ngaling ya. Halo? Saya ngaling-ngaling. Saya umumnya itu sering ngebeli yang jauh Bapak Ibu. Ngebeli yang mana? Nggak tahu ketok soalnya. Yang dekat sampai tidak Bapak Ibu. Yang jauh Bapak. Ini habis berapa ya? Oh ini kita subuh bangun ke sana baru jam 12 Pak ngebayar. Kita maklum kan? Naluri kan? Iya, kenapa? Kan jalan ketemu jauh di bel. Yang lain cemburu. Tapi itu ada yang belayar waduh. Berapa? Saya ngaling-ngaling Pak ya. Gitu. Kenapa lebih dicintai? Berarti karena memang jauh. Temu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa lebih dicintai? Karena ada faktor kesehatannya. Ada faktor apa? Kita punya, iya, itu manusia. Nah, ini kadang-kadang nggak dipahami oleh yang paling besar-besar itu. Tapi umi itu banyak adik saja. Nah, yang paling cilik, gitu. Ada yang jauh, gitu. Yang karena kurang sehat. Ini yang nggak dipahami oleh Yahuda dan kawan-kawan. Ya, bahkan menuduh ayahnya tidak adil. Ya, boleh masuk. Artinya setan Bapak Ibu masuk. Nah ini, kenapa Bapak Ibu? Dengerin. Ada beberapa pintu setan. Pintu setan. Yang pertama, Pak, ini al-ghadab. Apa Pak? Marah. Ini pintu setan yang paling utama Pak. Kata orang marah, wah paling senang dia. Pintu terbuka dia masuk. Ya. Yang kedua, hasad. Apa Pak? Dengki. Ya, dengki. Karena dengki, iri, cemburu, maka setan masuk. Udah Pak, setan mulai mengaduk-aduk. Ya. Pertama, mereka potensi klinik Bapak Ibu. Gimana caranya ya? Agar ayah perhatian kita ya. Ini waktu kali. Itu kali. Gimana caranya agar ayah perhatian kepada kita? Doa terus sama Bapak. Ada yang usul, yuk kita ngumpul. Kita ngumpul. Delik ngumpul Bapak. Setelah ngumpul baru ada ide-ide, ada pikiran-pikiran. Gimana caranya agar ayah lebih perhatian pada kita? Karena kemarin dikatakan kita ini lebih banyak usbah, wa nahnu usbah. Kita lebih banyak kok masa dikalahkan dengan yang sedikit hanya 2 orang. Nah, Bapak, salah lagi Bapak Ibu mereka. Halo Pak, Bapak, jangan salah paham. Yang banyak itu kemudian pasti benar. Nah, mana Bapak nih pikirannya? Politik nih. Halo Bu. Karena itu mereka alasannya pertama kali. Wa nahnu usbatun ya abang ayah. Kita ini lebih banyak, mayoritas. Kok diabaikan? Nah, karena dia salah. Setan yang ngocok-ngocoki. Ya ada yang diperhatikan karena ada itu mayoritas. Salah Pak. Ada Pak. Memang harus adil semuanya. Tapi tidak benar kalau saya karena banyak kemudian lebih diperhatikan. Tidak. Nah, anda ini mayoritas baca di. Nah, akhirnya muncullah Bapak Ibu, setan mengusulkan olah qailun. Ada yang berkata, bunuh saja dia. Jangan, oh enggaklah, kasihan dia. Kan yang penting kan ya, dia jauh, gak ada di luar. Jadi bunuh, dosanya besar. Lalu Pak, tapi dosa enggak? Tahu dosa Pak? Ya, pinternya orang jahat. Ya, cerdasnya orang jahat. Masih itu dosa Pak? Ya, jangan dibunuh lah. Makanya agak ringan saja dosanya. Apa itu? Dibuang saja. Ya Allah Bapak Ibu. Halo Bu. Itu setan. Ya.
Ini sama kalau setan mencoba-coba orang koruptor Bapak Ibu. Iya. Apa? Koruptor atau pencuri Bapak Ibu. Bapak Ibu. Setan ngerti Bapak Ibu. Kalau pencuri itu ada batasan minimal. Siapa mencuri potong tangan apa? Iya kan? Ada batasan minimal kan? Gak sebenarnya pencuri potong tangannya. Ada batasan minimal. Pencuri yang pinter, nyurinya jangan banyak-banyak. Ya apa? Gak dipotong? Yo, itu setan Bapak Ibu. Padahal itu sah nih. Ya. Jadi mereka memutuskan ambil opsi yang kedua. Dan caranya dibuang saja karena itu lebih ringan dosanya. Antik ya, asik Bapak ya. Baik Pak Rizpul, baca lagi per ayat nanti baca terjemahnya. Silakan. Uqtulu Yusufa aw itrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Yang artinya bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. ya. Dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh. Masya Allah. Ya Pak ya. Iya. Rapat memutuskan. Yang pertama, uqtulu Yusuf. Uqtulu, bunuhlah Yusuf. Ini opsi pertama Pak. Pendapat pertama. Kayaknya pendapatnya ini kalah. Suara minoritas. Sehingga yang kedua, atau itrahu, buanglah dia di mana ardon, suatu bumi wilayah. Bapak Ibu, itulah keputusan rapat. Ada dua opsi dan akhirnya ternyata ngambil opsi yang kedua. Bapak Ibu, faedah yang pertama, ini kejahatannya orang pintar. Kejahatannya orang, mereka menunjukkan atau memutuskan bunuh dia. Ternyata mereka juga ingat bahwa membunuh orang itu dosa besar, yang besar sekali, Masya Allah. Iya, dosa besarnya sangat besar sekali. Allah berfirman, "Man qatala mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, hukumannya neraka selama-lamanya. Satu Bapak Ibu. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah mengutuk murka pada mereka. Wa la'anahu, dan Allah mengutuk mereka bertubi-tubi. Jadi neraka selama-lamanya, dimurka terus dan dikutuk terus. Mereka ngerti itu Bapak Ibu. Oh, ini dosa besar banget, Masya Allah. Bahkan konteks kita hari ini Bapak Ibu, salat kita Nabi bersabda, qatlatu damin, setetes darah yang mengalir karena perilaku seorang adalah dunia wa ma fiha, nilainya lebih mahal daripada dunia sehari. Oh, ini nggak main-main. Kalau mau bunuh berapa ember itu darah? Masya Allah. Nabi juga bersabda Bapak Ibu bahwa karena pembunuhan itu bisa menggetarkan arasnya Allah. Masya Allah. Menggetarkan arasnya Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu
berapa banyak pembunuhan itu? Iya, banyak nggak? Banyak. Berarti arahnya kujang daging. Ya. Apalagi yang di sana, Pak, Timur Tengah sana, tiap hari, Pak, puluhan orang tidak berdosa, anak-anak bahkan bayi, perempuan hamil, masya Allah. Allah bergoncang. Nah, Bapak Ibu, lagi mereka ternyata paham tentang dosanya pembunuhan. Karena ada opsi yang kedua. Ada opsi yang kedua. Apa itu tadi? Buang saja di muka bumi. Faedah Bapak Ibu, ini berlaku sampai sekarang, sekalipun konteksnya berbeda. Kalau ada dua bahaya, maka ambillah bahaya yang paling ringan atau yang lebih ringan. Ini hukum fikih, Pak. Kayaknya ini Yahuda dan kawan-kawan sudah paham hukum fikih juga ini. Ya. Kalau ada dua bahaya, dua kejahatan, maka ambillah yang lebih ringan. Masya Allah. Ini berlaku sampai hari ini, Bapak. Kaidah menjadi kaidah fikih. Ada kaidah fikih. Contoh Bapak Ibu, contoh nih, banyak sekali contoh kasus. Ya. Kalau ada seorang yang alhamdulillah jiwanya, nyawanya terancam, alias mati. Alias apa? Mati. Kalau penyakit yang dideritanya di bagian mana tidak diamputasi, dipotong. Pertanyaannya, potong kakinya sehingga dia selamat atau dibiarkan sampai mati nggak dipotong? Opsi pertama. Mana yang lebih ringan Bapak Ibu? Potong kan? Potong kaki Pak, ini nggak main-main Pak. Ini Pak Zorot, kasihan dia cacat seumur hidup. Itu diambil, dilakukan kenapa? Demi keselamatan jiwanya. Karena pasti lebih diutamakan nyawanya daripada hanya kakinya. Itu ulama semua sepakat boleh motong kaki, boleh motong organ tubuh yang mana demi keamanan jiwanya. Paham? Paham? Baik. Ibu, ini kaidah. Maaf, di sesar apa? Pernah? Ada? Itu kulit panas itu, gitu. Kulit sehat, dibelah, betul nggak? Sakit nggak? Maaf, Bu. Sakit, melukai orang, betul nggak? Tapi demi keselamatan bayinya, betul? Sebab kalau nggak disesar, bayinya mati. Ini asumsi dokter tentu, bukan Ustaz. Kalau Ustaz nggak ada ukuran lah. Ustaznya kaidahnya saja. Maka ulama sepakat boleh menyobek perutnya sesar demi keselamatan. Nah, ini namanya kaidah akhafud dharrain. Cari bahaya yang lebih ringan. Ini kayaknya Pak Yahuda kan paham itu. Jangan dibunuh, dibuang saja. Tapi terakhir dianti. Ini kaidah yang pertama Pak. Lanjut Pak Bambang bacanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Enggak Pak, tadi yang ayat pertama belum selesai. buanglah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat Ya. perhatian ayah Ya, tertumpah kepadamu, dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang baik. saleh. Yahlu lakum wajhu abikum. Yahlu, gitu. Ayatnya yahlu lakum wajhu abikum. Bunuh dia atau buang dia
Setelah itu yakhru. Apa ini yakhru? Condong. Lakum bagimu semuanya, wahai saudara-saudara yang 10. Siapa? Wajhu abikum, wajah ayah. Jadi ayah lebih perhatian pada kita. Ini Bapak Ibu asumsi mereka. Asumsi mereka. Kalau sudah dibuang adiknya, dibunuh, hilang, nggak ada Yusuf, maka ayah akan lebih perhatian pada kita. Bapak Ibu, ini tentu asumsi yang salah. Asumsi yang salah. Dia nggak paham. Kenapa dari Nabi Yakub lebih condong pada Yusuf? Bukan karena nggak adil, bukan karena nggak suka, karena ada alasan untuk mencintai lebih daripada yang lain. Tadi sudah nggak ada ibunya, ya. Apalagi tambah dia itu soleh, tambah lagi enggak. Iya. Bukan karena ayahnya itu kemudian maaf zalim, kemudian nggak perhatian mereka, enggak. Nah, jadi itu alasan yang salah. Ya Rabbu wajhu abikum. Terus Pak Bambang lanjut. Masih bagian terakhir. Setelah itu apa mereka? Setelah itu bertobatlah, sehingga kamu akan menjadi kaum yang saleh. Baik, Masya Allah. Setelah itu bertobatlah. Wa takunu min ba'di qauman sholihin. Ini Bapak Ibu ada kaidah. Ada kaidah. Ya. Kalau mereka ingin lebih diperhatikan orang tuanya, boleh nggak boleh? Niat akan lebih diperhatikan orang tuanya, boleh nggak boleh? Boleh. Ada Bu? Boleh nggak? Boleh. Berarti niatnya baik. Niatnya baik. Hanya caranya salah. Paham Pak? Ini kaidah lagi bikin. Pertanyaannya, boleh nggak niat yang baik tapi caranya salah? Pasti tidak boleh. Penting Bu, catat ini kaidahnya. Ya, artinya apa? Tidak cukup hanya niat baik, tapi juga dengan cara yang baik. Karenanya niat baik, caranya salah, salah. Ini kaidah. Ini kaidah bikin. Apa saja Bapak Ibu niat baiknya harus dengan cara yang baik. Niatnya baik, ingin diperhatikan orang tuanya, boleh itu. Mestinya Bapak Ibu kalau begitu, ya atau mereka lebih solih, lebih perhatian. Bahkan mungkin perhatian pada adik-adiknya atau adiknya Yusuf. Kita kalau mereka ingin perhatian ayahnya, gendong aja tuh Yusuf, digendong kemana-mana, dijajaki, kita disayang. Pasti dia akan disayangi juga, betul nggak? Itu cara yang bagus. Sayangnya mereka nggak ngerti, ya, caranya salah. Ini kaidah umum Bapak. Coba cari kasus hukum fikih niatnya baik tapi caranya salah Pak. Coba dalam konteks berdakwah saja lah. Dalam konteks berdakwah niatnya baik, caranya salah. Cari kasus Pak. Membantu orang miskin, tetapi hartanya diambil dari mencuri. Robin Hood. Baik Bapak Ibu. Dulu katanya ada si Pitung, katanya. Betul? Ya. Siapa tertanya Abu Bakar itu si Pitung? Jawara Betawi. Jawara Betawi. Kita seringat curut gitu. Kita merampok, jambret, bahkan bunuh orang, ya dapat uang banyak untuk menyantuni orang miskin. gitu kan? Benar nggak benar itu? Ya nggak benar. Kalau bisa contohnya, ya itu contoh niat baik tapi cara yang salah. Satu lagi Ibu silakan cari kasus niatnya bagus dalam konteks dakwah. Tadi kan kasus kesehatan. Dari hasil renten untuk nyumbang masjid. Kenapa? Dari hasil renten
Oh, oke. Menyumbang masjid. Ini kejahatan lagi Bapak Ibu. Gitu. Ya. Apakah renten, apakah Bunga apa? ya, apa tadi namanya itu bajing lokat? Apa? Itu. Bang Becet ya. Ya. Masjid. Artinya untuk bangun masjid. Bagus. Tren. Bangun pesantren. Ya. Dan konteks dakwah masih belum pas. Konteks dakwah. Karena banyak orang yang beralasan ini kan dakwah. Nah, Bapak Ibu, ada yang dakwah itu maaf, ya, ngundang penyanyi. Halo, undang siapa? Joget. Apa? Niatnya apa? Mencari Niatnya dakwah, Pak. hadirin yang banyak. Nah, itu niatnya baik. Caranya ya Salah. ini banyak kasus Pak. Dan dakwah itu banyak gitu. Katanya masuk-masuk ke maaf komplek-komplek pelacuran, kita ke kafe-kafe, preman-preman, ya, yang bergabung itu ikut silo, apa Pak? Ikut apa? Silo apa maksudnya? Ya main. Karena niatnya apa? Dakwah. Niatnya baik tapi caranya ini bagus. Ini cari perhatian orang tua yang hanya salah caranya. Ini hanya salah caranya. Ada lagi Ustaz, Ya, apa Pak? itu yang outlet cafe 23 itu sebenarnya dari miras, tetapi pegawainya kalau hari Jumat itu tutup untuk Jumatan dan membagi-bagi Jumat berkah Ustaz. Sekarang lagi rame nih Ustaz. Betul Bapak Ibu. Saya baru dengan kemarin saya lewat Jalan Magelang Bapak Ibu. Saya lihat ada antrian panjang sekali yang di Jalan Magelang Bapak Ibu. Ya, manggil-manggil, mampir, bakso gratis. Itu Pak, Jalan Magelang. Kalau Rejo Bapak, bilangnya itu. Ternyata masuk itu banyak botol kuih masuk deh. Ya. Karena itu hari Jumat Bapak Ibu, ya. Jadi nggak jualan sedekah, hanya untuk promosi jualan botolnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu kaidah bahwa niat baik harus dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Kaidah lagi Bapak Ibu. Ya. Bertaubat atau niat taubat sebelum kejahatan. Paham? Paham tak? Tadi mereka berkatakan Wanakunan bagi Nasolihin. Dia niat bertaubat jadi anak soleh sebelum berbuat kejahatan. Paham Bu? Kan belum membunuh mereka, belum membuang. Mereka berkata nanti kita bertobatlah. Jadi bertobat sebelum berbuat. Gimana Bapak Ibu? Tadi kan saya katakan dengan tobatnya orang pintar. Ya. Jadi berbuat maksiat, zina, mabuk, gampang nanti tobat. Masya Allah. Ya. Jemaah Bapak Ibu, kata para ulama, ini putus syaitan ya. Ini justru yang pertama, dia meremehkan perbuatan maksiat. Apa? Meremehkan perbuatan itu. Membunuh orang, membuang orang, Pak. Ini jahat luar biasa. Tapi diremehkan, nanti tobat. Kan kayak kan sepele toh. Ini bahaya Bapak Ibu. Koruptor, lelunan gampang nanti pergi umrah selesai. Ada Pak? Ya, tobat. Jadi ini justru orang yang meremehkan, melecehkan perbuatan dosa, meremehkan perbuatan ini dosa yang sebenarnya dosa besar Bapak, justru. Jadi meremehkan maksiat ini dosa besar Bapak, dosa besar. Dia kan mati tadi, nanti tobat. Seolah-olah kalau udah tobat selesai semuanya.
Ya kau belum tobat. Kalau belum sampai tobat mati. Yang kedua Bapak Ibu, ini justru akan menambah jahatnya penjahat karena meremehkan. Kalau mungkin Bapak Ibu, maaf nih, kecil-kecilan, ya. Maling ayam, nggak apa-apa, dan tobat. Kok mau ayam dong, nggak kambing? Mau sama-sama jatuh baca kan? Kok hanya kambing ya, nggak sapi. Terus begitu, akhirnya apa? Justru karena ada peremekan tadi, pelecehan tobat akan menambah besarnya maksiat. Ini bahaya Bapak Ibu. Ini bahaya. Itu akan berarti pinternya orang jahat, jahatnya orang pinter atau dibalik. Jahatnya orang pinter. Maka Bapak Ibu hati-hati. Ini kata para ulama. Orang awam, orang bodoh Pak jahat biasa, karena bodoh. Kalau orang pinter Pak, halo, yang mencuri miliaran rupiah, triliunan rupiah, orang bodoh atau orang pinter Pak? Kau ngerti? Saking banyaknya. Itu pinter. Pinter ngapusi, pinter mengolah data, pinter menggelapkan uang, money laundry Bapak Ibu. Orang pinter Bapak Ibu. Inilah jahatnya orang pintar, pintarnya orang jahat. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi ini kaidah-kaidah yang diambil dari ayat pertama, bunuh atau buang agar dapat perhatian orang tuanya. Salah lagi Bapak Ibu, dan dia akan bertobat. Bapak Ibu, kaidah yang terakhir. Kaidah yang terakhir. Dosa itu apapun dosa itu akan menjerumuskan ke lubang dosa-dosa yang lain. Ya, jelas? Dosa justru akan apa? Mengantarkan, menjerumuskan dalam kubangan dosa-dosa yang lain. Pak, terus begitu sampai akhir nanti tanya. Kalau nggak segera tobat Pak, maka terus akan terus begitu. Dosa dan dosa nanti. Masya Allah. Tanpa disadari. Oleh Bapak Ibu ini kekecilan, atau kekecilan sebenarnya Bapak Ibu, tidak seorang itu ya dosa kita Pak. Dosa siapa? Kita. Termasuk sama pengajian atau Bapak Ibu. Ya. Masuk Ustaz ini bodoh. Dosa kita. Kalau memang itu Bapak Ibu kita silap dosa. Semuanya subuhan kerina. Umamanya subuhan kerina. Kalau nggak segera bertaubat, nanti duhurnya pasti akan telat lagi. Kenapa? Itu akibat dosa yang pertama akan menjerumuskan ke dosa yang berikutnya. Subuh sudah telat, duhur telat, akhirnya asar. Kalau sudah subuh, duhur, asar, nanti maghrib bisa es teh. Apa? Kalau sudah sehari tidak Bapak Ibu, akhirnya 2-3 hari berikutnya. Terus begitu. Halo, Ibu, gak berangkat ngaji dosa nggak? Dosa kurang kurang dua. Enggak, terserah Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah nggak berangkat sekali, kok nggak segera istighfar, seorang mengatakan, halo Pak, betul nggak? Ya, kenapa? Setan semakin berat modelnya Pak. Kenapa orang makan beli solar kok sekarang mana? 2 kali nggak berangkat Pak, ketika enteng lagi. Nah, kenapa? Dosa itu akan menjerumuskan pada hubungan dosa-dosa yang terus baca sampai akhir Pak. Dan membohongi orang tua, membunuh, membuang, membohongi orang tuanya, melecehkan dosa. Terus, Masya Allah, dengan bohongan dan kebohongan selamanya. Itulah dosa. Ini kaidah yang pertama, yang terakhir, bahwa dosa itu kalau nggak sekali ditobati akan menjerumuskan dalam dosa-dosa yang lain. Baik, baca Al-Quran ayat yang 2. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf
Ya. Ulangi. Iya. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Yang artinya Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu menuduh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. iya. Bapak Ibu, ini konon yang usul yang terakhir ini adalah Yahuda. Konon. Ini baru tafsir. Bagian ahli tafsir yang terkenal cerdas. Terkenal cerdas. Pertanyaannya Bapak Ibu, Allah tidak menyebutkan namanya. Allah menyebutkan qala qailun minhum. Qala berkata qail, orang yang berkata. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Padahal Allah tahu nggak namanya? Tahu. Tadi Yusuf sebutkan mereka. Nah, apa pelajarannya Bapak Ibu? Ini penting. Pelajarannya dalam hal kebaikan Bapak Ibu, sebutkan namanya. Ustaz, Pak Yai Anu itu Masya Allah tahajudnya boleh. Pak Ustaz, Bu Ustaz itu Masya Allah sebaiknya boleh. Dia menyebutkan namanya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, dalam hal kejahatan, keburukan, jangan sebutkan namanya. Jangan sebutkan namanya. Kami mungkin pernah suatu hari Bapak Ibu saya ingin mengingatkan karena ada yang berkata, Ustaz, apakah maaf yang menceritakan suaminya, anaknya, kakaknya, ibunya, pada semuanya orang tahu siapa kakaknya, siapa suaminya. Jadi tidak. Ya. Kalau ada yang bertanya yang kurang baik, maka jangan sebutkan identitasnya. Jelas? Terus gimana Ustaz? Nah, dikelabui Bapak Ibu. Ustaz, umpamanya ada orang anu gimana? Padahal itu belum dia sendiri. Paham? Paham Pak? Ya. Dan sebutkan Ustaz, suami saya jangan. Ustaz, istri saya jangan. Karena semua tahu siapa istrinya, siapa suaminya. Ya itu cara itulah adab. Allah ngajari siapa yang berjahat tahu, tapi nggak disebutkan namanya. Qala qailun minhum. Orang yang berkata tentang bagaimana keputusannya. La taqtuluhu, jangan dibunuh. Tapi wa'alquhu fi ghayabatil jubb. Jangan dibunuh, hanya buang saja dalam sumur yang dalam. Ya, ini tadi kaidah kita katakan, kalau ada madharat yang lebih ringan maka ambillah madharat yang lebih ringan, sekalipun akan kejahatan Bapak Ibu. Dia tegas, jangan dibunuh, itu dosa besar, tapi buang saja. Yang penting kan kita sudah aman dari Yusuf, caranya buang saja. Padahal dia harus jangan lupa kalau dibuang semua itu mungkin mati juga tuh. Ya, ya Allah Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama atau sinyal atau apa istilahnya Bapak Ibu, ya? Identitas atau apa namanya ya, dalam kejahatan dirahasiakan. Kenapa? Man sataro uyuban nas, orang yang menutupi aibnya orang lain. Satarallahu uyuban qiyam, Allah menutup aibnya di hari kiamat. Ya. Tanya Fulan bin Fulan, orang jauh sana, orang luar sana. Halo Pak Bu? Ya. Bertat. Kalau dengan parabannya gimana? Tahu paraban Pak? Enggak namanya tapi
paraban Bapak Ibu. Nama ejekannya. Kalau semua orang tahu juga jangan. Fulan bin Fulan saja. Atau orang jauh sana. Negeri mana? Negeri Perang. Tabrak. Luar biasa, itu pelajarannya. Diberikan sebagian berkata, jangan dibunuh tapi walbuhu, lemparkan. Di mana Pak Bu? Fi oya batil. Itu Bapak coba bayangkan. Membayangkan aja Pak. Ini kakak beradik. Sekalipun hanya seayah. Tiap hari main bareng Pak. Gitu. Lucu. Toh Bapak, namanya orang itu mungkin suatu ketika pas kumat terpetik muncul dengkiannya, mungkin marah. Tapi nggak semuanya marah toh. Kan nggak selamanya marah toh. Pas masa kan bermain biasa toh. Canda, apa. Mungkin juga pernah suatu ketika Yusuf punya apa dikasih, bang, permen. Halo? Kita Bu? Kok tega-teganya Pak? Masya Allah. Kok tega-teganya? Lu ganti budaya, punya dilempar ke sumur yang dalam sekali Pak. Masya Allah. Bayangin Bu? Bayangin? Ini adanya sendiri. Ini bocah yang lucu. Ini ada yang tampan ganteng. Kok tega-teganya? Itulah syaitan Bapak. Itulah syaitan. Kita kadang-kadang enggak, ya Allah, ini orang. Istrinya, Bu. Apa Bu? Istrinya, maaf. Sudah pernah hidup sekian lama, digauli, yang melahirkan anaknya. Kok tiga-tiganya dibunuh? Ada nggak? Allahu Akbar. Itu syaitan Bapak. Syaitan. Kok tiga-tiganya? Ini darah dagingnya Pak. Darah dagingnya. Anaknya kan? Kok Masya Allah. Dibunuh. Bahkan sadis Pak. Itu syaitan Bapak. Apa pokoknya Bapak? Syaitan kalau sudah menggoda, Masya Allah, tanpa ampun. Karenanya, inna syaitana lakum adu mubin, fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh, yang nyata. Karenanya, lawan dia, jadikan dia musuh. Jadikan dia apa? Musuh, fattakhidhuhu aduwa. Bapak Ibu, gimana kata kalau itu syaitan? Iya. Kalau ada bujuk rayu, godaan, bisikan yang nyata-nyata itu gak bagus, berarti itu syaitan. Lawan dia sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita. Bulan apa Bapak Ibu? Karena melawan syaitan. Karena melawan apa? Syaitan. Kita rela memercikan air di matanya. Halo? Kapan itu? Bapak? Kita? Itu kecil-kecil. Hanya nih. Udah dibangunkan. Bangun. Ketok. Gak bangun. Siram. Hah? Disiram. Pada nyiram itu paket loh Pak. Paket. Jondil. Itu contoh kecil-kecilan. Ya. Kalau sudah mengatakan tadi bunuh dia, apa harus kita lawan. Ya. Allahu Akbar. Jadi mereka memutuskan buang dia di goyabatil cu. Goyabat itu kata jamak Pak Bu. Kata jamak. Dikata sal ghaib. Ghaib itu apa artinya? Ghaib. Apa artinya? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu tidak kelihatan. Kalau goyabat tidak kelihatan banget. Tidak kelihatan. Jadi ghaib. Kalau konteksnya sumur Pak. Kalau ciptaan sumur berarti
Sebenarnya bagaimana? Belakang. Janggal? Belakang. Dalam sekali Pak, Masya Allah. Itu maksudnya. Lempar dia di sumur yang sehingga tidak terlihat, bahkan nggak terdengar suaranya. Masya Allah. Bapak Ibu, mohon dibaca tafsirnya, banyak sekali tafsir Bapak. Dilempar ke sumur yang dalam, Masya Allah. Sumur yang dalam. Kok koper-kopernya Pak? Kok apa? Itu ditengok langsung. Bisa ketok. Kok semacamnya Pak? Nengok, melongok kan langsung. Bisa ketok. Satu. So. Halo? Dipanggil Pak. Kok koper-kopernya? So. Nggak jawab Pak. Nggak jawab. Berarti apa? Dalam sekali Allah Pak. Segitu Pak. Ini kakak dan adiknya diinceng nggak ketok, dipanggil. Masya Allah. Amin. Masih belum puas Bapak Ibu? Belum puas. Setan Pak. Mungkin Yusuf pura-pura mati bareng. Setan Pak. Kata siapa? Pura-pura nggak dengar mungkin Yusuf. Masih cari batu besar Pak. Cari batu. Itulah syaitan Bapak Ibu. Ya Allah. Tadi itu sudah dosa sekali Pak, akan terus beruntun dosa-dosa berikutnya. Liwalpuhu fi ghayabatil jub. Sumur yang paling dalam, karena dalam sampai gak terlihat dari atas, dan dengan suaranya masih dilempar batu besar. Baca apa Pak? Pak, tanda-tanda nanti. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, Ya. agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Ya. Agar dia dipungut oleh dia letakkan rubat sayyarah. Bapak Ibu, lagi syaitan. Kata syaitan, kalau nggak mati dia diambil orang. Itu Pak, tafsirnya. Kalau dia nggak mati, nanti akan diambil orang. Kalau ada orang lewat, Bapak Ibu, kalau ada orang lewat cari air, narik timbanya, dan Yusuf bisa gandul di situ. Ya Allah, ada udah jahat sekali Bapak Ibu. Sudah nggak ada belas kasar sama sekali. Dan betul sekali Bapak Ibu ditafsir, jadi baca, berarti lempar Bapak Ibu. Dia itu nunggoni Pak. Mereka itu nunggoni dari jauh sana. Ya. Masya Allah. Apa? Nunggoni. Kalau benar ada orang lewat. Betul ada orang lewat. Bayangin Pak. Halo. Ini di Palestina pada pasir gurun loh. Gitu. Karena ada kafilah-kafilah lewat dengan untanya. Ada sumur, cari air. Masya Allah. Mereka cara sembunyi jauh. Ternyata betul ada orang lewat ngambil air, dan ternyata Yusuf nyangkut di situ. Bapak Ibu, selesai sandiwaranya? Belum. Dia mendekat lagi Bapak Ibu. Dekat. Itu apa? Ngaku adiknya? Enggak. Berbohong lagi dia Bapak Ibu. Sudah syaitan. Pak, Tuhan. Oh, ada anak kecil ya, Bapak Ibu. Iya, ini siapa ya? Ini tadi ada orang buang anak di sini. Ada orang buang. Kalau ibu mungkin, kok Yusufnya kok nggak panggil kakak gitu ya? Halo Pak.
kok diam saja ya, kok nggak panggil kakak, abang kok nggak gitu ya? Masih Pak Yusufnya kok nggak panggil kakaknya yang buang tadi itu? Kok yuk diam saja Bang? Itu Allah yang membuat skenario bagai dia. Dia berkata, ini siapa ini? Tadi kakaknya aku bilang, ini tadi ada orang buang anak di sini. Ini budak dibuang di sini, Pak. Ya budak, betul. Ya akhirnya betul. Yusuf jadikan budak. Masya Allah. Sekarang awal sudah tidak berhasil, ternyata masih ada kaisan baru. Tidak diaku, artinya bahkan dikatakan ini budak yang dibuang, maka jadikan budak. Ya. Lanjut Pak Bambang. Salah seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu tidak berbuat. Ya, kalau Anda kata mereka bahwa ingin berbuat maka jangan dibunuh ya, bukan sumur. Sebab ya, sudah di budaya syaitan. Yang dijawab Rasul dibaca ayatnya terakhir. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Yang artinya Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf, padahal sesungguhnya kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Baik Bapak Ibu, itu yang saya katakan, ya, mereka mulai mengeksekusi rencana jahatnya. Mereka baru rapat Bapak Ibu, itu baru rapat. Sekarang mereka mulai mengeksekusi, mengerjakan rencana jahatnya. Yang pertama dengan cara merayu ayahnya. Merayu ayahnya. Tadi Pak Bu, kebayang orang ingin berjahat merayu. Kayak apa bahasanya Pak? Pura-puranya kayak apa kebayang? Bapak Ibu, kata orang. Kata siapa? Ahli Bapak Ibu. Sepandai-pandai orang menutupi kejahatan Pak, ketok juga. Kelihatan juga. Dari bahasa fisiknya, bahasa verbalnya Pak. Ya abana, ya ayah. Pura-pura ngereng-ngereng. Pura-pura apa? Kenapa? Kan dia berhasil, kan dia bertanya. Malah kalau takman, bahasanya berapa? Sudah menunjukkan bahasa rayuan gombal. Ya ayah, kenapa sih ayah gak percaya kami? Ketok. Halo Ibu, ini ada cerita. Orang jahat Bapak Ibu, ya. Jadi ngapusi orang. Malam hari Bapak Ibu ada suara rudak, ya. Ada suara, ya. Siapa itu? Kucing. Apa? Namanya apa? Namanya apa? Kucing saya ngorong. Ya Allah. Kenapa? Iya. Namanya apa Pak? Ketok baunya. Ada ibu-ibu. Halo. Yang mana ibu itu bapak biasanya? Ya, ibu lah. Ya. Nah, ibu mau pamit pergi. Pamit Pak? Pergi. Pamit siapa? Ya suami, ya ayah. Nah, gimana aku coba merayu? Ya, maaf ya Bia. Ya ayah, boleh dong. Oh. Halo? Apa? Boleh dong. Gitu. Kan ayah soalnya
bertanya mau kemana? Arisan. Ya nanti kalau itu jadi mau pengajian apa Bu? Pengajian. Lupa Bapak Ibu, ternyata yang bawa itu tas yang paling bagus, sepatu yang ketok-ketok. Coba lihat, masa pengajian kok sepatu yang ngono. Jadi kan hanya sandaran tuh. Halo, tawan kan? Tawan. Ini kalau itu yang Melayu, sama Bapak yang Melayu. Bapak yang Melayu. Halo Pak. Pokoknya apa Bapak Ibu? Namanya orang bohong tetap ketahuan. Bukan kayak Bapak Raya yang tetap ketahuan. Kalau mereka berkata, siapa? Ya udah dan saudaranya. Ya abana, ayah. Malakala ta'man. Kenapa ayah tidak percaya pada kamu? Udah ketok. Kalau orang itu jujur Pak, bahasanya apa? Ya pergi dulu ya kita aja, kan selesai Pak. Ya. Kenapa tambah-tambah? Kenapa nggak percaya? Ya nggak percaya siapa kan itu? Ini kelihatan bahasanya Pak. Gesturnya Ustaz. Gesturnya ya. Tadi ya suami, ya percaya nggak? Doa apa? Oh saya kan. Nah, biasanya kan, ya begitu dia ngaji kan terus itu. Ya. Kalau Pak, ini bacanya kok aneh. Ayah percaya enggak? Lu ada apa kan? Ya Allah. Dibuka deh. Malah ngaku Dewi tahu. Gitu Pak. Allah. Halo. Gimana Bu? Oh ya. Bapak Sudah tak balik sekarang. Yang apa sih Bapak? Bapak Saya nggak Bapak mau lembur. lembur ya. Ternyata ibu tersinggung. Sudah Bapak aja yang pamit Pak. Bapak gimana waktu saya Pak? Lembur nggak dipercaya Ustaz. Pulangnya hari. Maaf ya Bu, maaf ya. Saya ingin menyampaikan bahwa itulah yang orang bohong Bu ya. Sudah kelihatan dari gesturnya, dari bahasanya. Biasanya bahasanya biasa. Ya pergi dulu ya, dia ada kan selesai. Ya, kok tadi Pak, kenapa enggak ayah nggak percaya? Nah, dia nggak percaya sih. Ya Allah, nah kayak apa Bu ya. Saya Bapak baca lagi Pak semuanya luar biasa ya Allah. Mereka berkata, Ya. wahai ayah kami, Ya. mengapa engkau tidak mempercayai kami atas itu? Ya. Padahal sesungguhnya kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Masya Allah, ini bohong yang dua kali Bapak Ibu. Wa inna lahu lana syehu. Lalu kami, kata mereka Pak, sebenarnya mengatakan lahu bagi lana syehun, orang-orang yang memperhatikannya. Nasih Bapak Ibu, nasoha yang sahur nasih, nasihat. Ya. Kita dengan istilah nasihat. Nasihat apa Pak? Nasihat. Ketua. Apa Bu? Nasihat. Wasiat. Ketua. Nasihat itu Bapak Ibu, iradatul khair alal khair. Menghendaki kebaikan orang lain itu namanya nasihat. Apa? Nasihat. Menghendaki kebaikan orang lain. Kalau kita menasihati berarti kita ingin orang lain itu lebih baik. Ingin itu. Kata mereka ya kita ingin menjaganya lebih baik, biar adik senang, mendengar kami happy Pak. Ngakunya gitu. Ngakunya begitu. Lagi itulah rayuan gombal, itulah kebohongan. Ini awal dari tipu daya rekayasa mereka untuk mengeksekusi adiknya yaitu Yusuf. Siapa yang berbagai rahmatullah, Bapak Ibu banyak pelajaran luar biasa. Ya, kita bisa mengambil manfaatnya.
monggo yang mau menanggapi atau yang mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz kisahnya Yahudi, karena Yahudi itu identik dengan Bani Israel misalnya, di mana kebanyakan pada umumnya Bani Israel itu suka berselisih. Bani Israel itu rentang hidupnya dengan umatnya Nabi Muhammad itu jauh sekali misalnya. Tetapi saya menemukan di dalam Al-Quran, di surat Al-Anfal surat yang ke-37 dan ayat 76 Inna hadzal Qur'an yaqusu ala bani Israil aksara lagi hum fihi yahtalifun. Ini bahwa Bani Israel itu sudah berselisih, tetapi penjelasannya, perselisihannya itu bisa disesuaikan dengan Al-Quran. Mungkinkah sekarang itu masih ada keturunannya? Dan apakah ini juga mengindikasikan bahwa Al-Quran itu sangat luar biasa prediksinya ke depan ketika Bani Israel itu kaum yang sedang berselisih. Demikian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Bebe, ada yang lupa tadi. Jadi Yahuda ya, tadi sebagai aktor intelektualnya memang cerdas ya, dengan tipu dayanya, rekayasa dengan bahasa-bahasa propernya luar biasa Pak Bebe. Itu yang kemudian melahirkan atau menentukan orang-orang Yahudi sekarang. Jadi Yahudi, Yahuda jadi Yahudi. Jadi kecerdikannya Pak, itu yang mewarisi atau yang diwarisi oleh orang-orang Yahudi. Sampai sekarang ini Bapak, konon begitu. Ya, dari Yahuda menjadi Yahudi, anak cucu dari Yahuda. Tadi kalau kita lihat memang di kecerdikan olah bahasanya, aktivitas bahasanya memang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan Pak Eka adalah apakah mereka betul orang Yahudi? Hari ini Bapak Ibu, ya, Yahudi yang sangat dari Israel itu memang ada dua kelompok. Ada Yahudi biologis, ada Yahudi ideologis. Nah, ada Yahudi biologis, memang nasab anak turunnya darahnya dari Yahuda, itu dari Yakub, Bapak Ibu. Tapi yang hari ini banyak itu adalah ideologinya, bukan